Halo sahabat emas, kembali lagi dengan saya Ilona di channel Anak Emas. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video di channel aku ini, jadi di sini tuh aku akan selalu berikan hal-hal mengenai emas dan juga perhiasan, dan tentunya mengenai investasinya juga ya. Dan supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini. Hari ini aku pengen sharing ke kalian tips bagaimana caranya untuk mengirimkan emas dan juga perhiasan agar aman sampai dengan tujuan. Sebenarnya materi video mengenai pengiriman emas tuh aku udah sempat beberapa kali bikin, dan seneng banget banyak di antara kalian yang merasa terbantu juga dan ngasih feedback ke aku kalau pengiriman emasnya itu aman sampai tujuan. Namun banyak di antara kalian juga yang masih sering nih banyak nanya-nanya di komen. Sebenarnya beberapa pertanyaan itu tuh udah suka aku sebutin di setiap video, dan tips-tipsnya itu tuh aku sering selip-selipin di setiap materi video aku, dan hari ini aku akan bikin kesimpulannya supaya memudahkan kalian juga, dan kalian lebih tahu nih apa sih hal yang sebenarnya paling penting saat mengirimkan emas ataupun perhiasan. Sebelum kita mulai video kali ini, aku pengen ngasih tahu dulu, jadi selama ini tips and tricks dan juga saran yang aku kasih tahu ke kalian mengenai pengiriman emas ini tuh benar-benar pure dari pengalaman aku pribadi. Dan kalau misalkan kalian tanya nih di ekspedisinya hal yang terjadi di sana itu bagaimana, aku juga jujur nggak tahu. Karena banyak di antara kalian tuh yang kadang-kadang nanya ke aku, "Kak, pakai gini tuh masih kena X-ray nggak ya?" Jujur aku nggak bisa jawab semua pertanyaan kalian karena aku gak tahu nih di ekspedisi itu sebenarnya terjadinya seperti apa. Cuman ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, dan kalau misalkan memang ada oknum yang nakal dan masih mengambil celah dari apa yang kita lakukan ini, sebenarnya benar-benar di luar tanggung jawab aku ya. Dan aku pun mungkin suatu saat kadang-kadang ada aja gitu yang kurang menyenangkan dari selama proses pengiriman. Tapi so far selama aku ngirimin dari tahun 2017 ngirimin emas dan juga perhiasan, aku nggak pernah ngerasa ada kendala sih di hal-hal yang aku lakukan, dan sampai hari ini pun tips and tricks yang aku sharing ke kalian ini masih terus aku lakukan. Kita langsung aja ke tips yang pertama. Jadi tips yang ini tuh khusus untuk pengemasan paketnya. Dan aku sebenarnya udah sempet bikinin materi video mengenai pengemasan emas juga. Aku akan tuliskan di information di atas. Kalau kalian memang penasaran dengan step by step secara rinci, kalian mendingan lihat video itu aja karena aku nggak akan bikinin lagi di video ini. Tapi di sini aku akan lebih tekankan hal yang paling penting dan gak boleh kalian lewatkan dari pengemasan paketnya. Hal yang tidak boleh dilewatkan tersebut yaitu penggunaan kertas karbon ataupun aluminium foil. Katanya ya, penggunaan kertas karbon dan aluminium foil ini tuh bisa menyamarkan isi dari paket kalian. Jadi katanya saat X-ray ataupun biasanya ada sortir kan, biasanya ada X-ray dari barang-barangnya tuh katanya sih nggak akan ketahuan kalau isinya itu apa. Jadi ini kan kayak bikin kita lebih aman saat ngirimin emas ataupun perhiasan, karena jasa ekspedisi tuh nggak tahu isi dari paket kita itu apa. Penggunaannya tuh gimana? Sebenarnya yang pertama itu paket kalian langsung aja dibungkus dengan dua material ini, dan bebas kalian mau pilih aluminium foil atau karbon. Ada yang kirim pakai dua-duanya juga, jadi aku pernah beli online dan perhiasannya tuh dibungkus pakai karbon dan aluminium foil. Nah, tapi kalau aku sekarang lebih prefer sebenarnya pakai aluminium foil aja. Kenapa? Karena dia itu satu nggak ngotorin paket, dan yang kedua tuh lebih gampang ditemukan. Kalau misalkan karbon, dia itu bakalan ngotorin paketnya. Ini sebenarnya hal yang aku nggak suka. Jadi kalau kalian bungkus perhiasan ataupun emas pakai karbon tuh bakalan bikin kotor. Dan karbon ini menurut aku sekarang nggak semudah itu untuk ditemukan. Jadi kalian khusus kayaknya harus ke tempat ATK. Buat kalian yang selama ini suka nanyain ke aku apakah penggunaan dari dua material ini tuh bener-bener bakalan aman, sejujurnya aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu sistem X-ray gimana, dan aku udah bilang aku nggak pernah kerja di jasa ekspedisi. Kenapa aku bisa tahu dan kenapa aku bisa gunakan cara ini? Sebenarnya pengalaman dari aku beberapa kali beli online,
Dan aku lihat kok mereka selalu bungkus pakai aluminium foil atau kertas karbon gitu. Jadi dari situ aku coba cari tahu apa sih kegunaan dari keduanya ini, dan katanya bisa menyamarkan dari isi paket. Jadi aku rasa sih aku coba dan ternyata berhasil, dan aku pengen coba sharing ke kalian juga, siapa tahu bisa berguna untuk kalian juga. Yang kedua, pastikan kalian memilih jasa ekspedisi yang aman. Aku udah sempet bikinin video mengenai jasa ekspedisi yang aku pernah cobain dan aku rasa aman juga. Aku akan tuliskan di information di atas. Kalau kalian memang penasaran dengan jasa ekspedisi mana aja yang aman dan pengalaman aku gimana dengan mereka, baiknya kalian tonton video itu aja. Cuman di sini aku pengen nekenin amannya itu gimana. Jadi kalian lebih baik pastikan untuk mencari jasa ekspedisi yang memang ratingnya bagus di daerah kalian. Contohnya aku pernah ngirim nih ke daerah Sulawesi, Kalimantan, atau pelosok-pelosok, nggak semua jasa ekspedisi tuh ada. Jadi kalian menurut aku pastikan aja dulu, misalkan oh ya yang bagus tuh misalkan ekspedisi JNE. Untuk aku sendiri sampai hari ini aku paling sering pakainya JNE dan juga Paxel. Kenapa aku suka JNE? Karena JNE ini tuh bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia, jadi pelosok-pelosok tuh bisa. Walaupun memang reguler dan agak deg-degan, tapi selama ini tuh aku ngirim gak pernah ada hal yang buruk terjadi. Jadi selama ini so far aman. Lalu yang kedua, Paxel. Kenapa aku suka Paxel? Karena dia itu jasa ekspedisi yang satu-satunya bisa diasuransikan. Walaupun waktu itu kalau misalkan ngirim LM sih nggak bisa. Tapi kalau misalkan kalian aksesoris, perhiasan tuh bisa pakai Paxel dan bisa diasuransikan. Kenapa aku suka juga? Karena dia bisa sehari sampai. Jadi itu ekspedisi yang sekarang aku suka pakai. Tapi Paxel ada kelemahannya, dia nggak semua daerah bisa dijangkau juga. Sebenarnya ada juga jasa ekspedisi yang memang benar-benar bisa nerima emas, yaitu RPX. Tapi ada tapinya nih, harganya tuh bisa 10 kali lipat dari jasa ekspedisi normalnya. Jadi misalkan nih aku kirim kalau dari Bandung ke Jakarta cuman 11.000, 15.000 maksimum kalau kita yang pengen sehari, one day. Kalau pakai RPX ini tuh bisa sampai 100 sampai 150.000. Jadi ya harganya 10 kali lipat gitu. Jadi kalau aku sih ngerasa kurang worth it. Dan ada tapinya juga, nggak semua daerah itu bisa dia jangkau. Waktu itu aku pernah sempet cobain kirim ke Malang pun nggak bisa. Jadi RPX tuh nggak nerima pengiriman emas ke Malang. Aku nggak tahu kenapa, tapi kata mereka tuh nggak bisa. Dan aku berharapnya sih ke depannya tuh semua jasa ekspedisi bisa menerima emas dengan amanah, dikirimkan dengan aman, dan juga memberikan harga yang tentunya wajar. Yang ketiga, gunakanlah marketplace sebagai sarana penengah kita untuk melakukan transaksi emas ataupun perhiasan. Aku udah sempet bikinin video juga mengenai gimana ngirim menggunakan marketplace. Aku akan tuliskan di information di atas. Dan update terbarunya ini, Tokopedia sudah bekerja sama dengan 2 jasa ekspedisi, yaitu JNE dan juga Antar Aja. Dan mereka itu memang 2 jasa ekspedisi yang khusus ditunjuk oleh Tokopedia dan bisa mengirimkan emas dan juga perhiasan. Jadi penggunaan marketplace ini sekarang tuh bisa dijadikan alternatif kita untuk melakukan transaksi emas ataupun perhiasan. Yang keempat, ini adalah tips yang kadang-kadang masih menjadi pertanyaan besar dari antara kalian dan banyak juga yang lewatkan. Padahal aku udah sempat sharing dan selalu mention di setiap video aku, tapi kalian masih aja nih banyak yang komen ke aku gini, "Kak, kenapa aku ke jasa ekspedisi ini tapi kok paket aku nggak diterima ya?" Nah, ini aku akan kasih tahu gimana caranya kalian untuk klaim isi produk paket kalian. Hal yang harus banget ditekankan yaitu jangan pernah klaim kalau isi produk kalian ini atau paket kalian ini adalah emas ataupun perhiasan. Baik itu kalian mau sebutin silver pun, aku pernah sebutin silver, aksesoris silver, tapi nggak boleh. Tetap waktu itu aku pernah cobain, tetap nggak boleh. Padahal aku pikir kan yang nggak boleh itu hanya emas, tapi ternyata silver juga nggak boleh. Nah, jadi ini tuh hal yang paling harus kalian hindari. Aku udah coba ke semua jasa ekspedisi, nggak pernah ada yang mau nerima kalau kita udah bawa-bawa embel emas.
Jadi kalau udah ngomong emas, mau itu LM, mau itu perhiasan, mereka pasti tolak. Mereka lebih baik menolak aja. Nah, jadi gimana dong kita harus sebutin? Kita cukup sebutin dia itu isinya adalah aksesoris. Karena perhiasan juga masuk ke dalam kategori aksesoris ini. Jadi kita bisa dibilang nggak terlalu banyak bohong juga ya. Dan aku sih yang kedua, aku suka sebutin juga aksesoris komputer khusus untuk ngirimin kalau LM. Kenapa? Karena LM ini kan dibungkusnya agak rapih ya. Jadi kayak kalau misalkan box-box komputer kan mirip-mirip lah kayak flash disk gitu. Aku sih jadi selama ini kalau LM aku suka sebutinnya aksesoris komputer. Intinya jangan pernah sebutin emas ataupun perhiasan, cukup kalian sebut dengan aksesoris. Yang kelima, ini adalah hal yang kadang-kadang kalau nggak pakai kita deg-degan, tapi kalau misalkan kita pakai menjadi tanda tanya besar nih oleh jasa ekspedisinya, yaitu asuransi. Nah, jadi perlu nggak sih asuransi ini? Aku coba sharing pengalaman ya. Jadi aku tuh dari dulu nih, aku sebutin aku suka banget pakai jasa ekspedisi JNE. Jadi jujur paling sering kayaknya JNE ini. Aku tuh pernah ngeklaim isinya. Aku bilang aksesoris, tapi aku minta diasuransikan. Akhirnya tuh mereka malahan mempertanyakan itu isinya apa ya, kenapa aksesoris harus diasuransikan, dan aku sebutin nominalnya cukup besar, misalkan 2 juta. Mereka minta dibongkar, dan akhirnya aku bilang, ayo udah aku bawa lagi aja paketnya. Akhirnya aku pindah ke JNE yang lain dan aku klaim aksesoris dan tidak aku asuransikan, dan syukurnya sih aman sampai dengan tujuan. Tapi tentunya dengan tidak melewatkan step-step yang tadi udah aku sebutin ya. Nah, jadi sebenarnya perlu atau nggak perlu? Jujur, kalau misalkan bisa diasuransikan, mendingan diasuransiin. Kalau misalkan bisa pakai marketplace kan itu bisa diasuransikan. Jadi aku sih saran tetap diasuransikan. Dan tadi aku udah sebut, aku lately suka pakai Paxel juga dan memang oke dan bisa diasuransikan. Jadi kalau misalkan jasa ekspedisinya mau nerima nih, kalau misalkan nih kalian klaim aksesoris dan saya minta diasuransiin, boleh nggak? Dan ternyata mereka mau nerima, menurut aku sih baiknya diasuransiin aja. Jadi penting dan tidak penting sebenarnya penting, tapi kalau misalkan akhirnya malahan bikin ekspedisinya pengen ngebongkar paket kita, mendingan enggak gitu. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya tricky juga dan kalian harus pinter-pinter aja dan nggak boleh kelihatan kayak kalian sedikit berbohong gitu tuh, jangan kelihatan takut atau gimana. Intinya sih kalian harus pede ke jasa ekspedisinya gitu. Jadi tadi aku udah sharing 5 tips gimana caranya untuk ngirimin perhiasan ataupun emas agar aman. Dan aku harap dengan sharing ini tuh bisa membantu kalian lagi dan lagi. Dan aku akan terus update kalau misalkan ada update terbaru dan terkini. Dan aku harap aku nanti bakalan sharing juga gimana pengalaman aku dengan Paxel. Karena dulu aku belum pernah sempet bikinin video pengalaman aku kirimin emas menggunakan Paxel. Dan semoga dengan video ini tuh bisa menjawab semua komen kalian, karena ini tuh aku coba rangkum dari beberapa komen kalian dan ini aku bikinin, makanya aku sengaja bikinin satu video khusus untuk tips gimana caranya ngirimin emas dan perhiasan agar aman. Dan kalau misalkan kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa sharing ke teman-teman kalian dan dukung aku terus dengan like dan juga subscribe channel ini. Thank you yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. See you in the next video. Bye-bye.